Pemirsa, kami akan ajak Anda melihat situasi terkini arus lalu lintas libur tahun baru. Ada rekan Valeri Budianto dari Tol Jakarta Cikampek dan Arbida Donesemito yang akan melaporkan dari Simpang Gadok. Kita akan ke Valeri terlebih dahulu. Valeri, bagaimana situasi terkini mengenai arus lalu lintas di Tol Jakarta Cikampek? Apakah dari pantauan Anda ada peningkatan arus kendaraan di sana? Ya Fitri, situasi lalu lintas di Tol Jakarta Cikampek masih ramai lancar. Setidaknya menurut pantauan kami mulai dari pukul 14 waktu Indonesia Barat hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kepadatan memang sempat terjadi, namun memang di dini hari hingga pagi hari. Misalnya ketika dini hari tadi sempat terjadi antrian kendaraan hingga akhirnya pihak dari kepolisian ini melakukan sejumlah rekayasa lalu lintas. Misalnya untuk rekayasa lalu lintas adalah sempat diberlakukan kontraflow sebanyak 2 lajur mulai dari kilometer 47 hingga kilometer 65 arah ke Cikampek. Namun memang terkait dengan rekayasa lalu lintas kontraflow saat ini sudah tidak lagi diberlakukan karena kini kondisi lalu lintas sudah ramai lancar, tidak ada lagi kepadatan kendaraan maupun penumpukan kendaraan di sejumlah titik. Kemudian juga hal lain yang bisa kami pantau adalah polisi masih terus menempatkan sejumlah personilnya di titik-titik yang rawan kemacetan di sepanjang Tol Jakarta Cikampek. Titik yang pertama adalah di exit Tol Layang MBZ, pertemuan antara Tol MBZ dengan Tol Jakarta Cikampek di kilometer 48. Kemudian juga kami masih melihat adanya personel kepolisian yang berjaga di kilometer 57, rest area Tol Japek dan juga di gerbang Tol Cikampek Utama, Cikatama di kilometer 70. Memang personil ini khusus disiapkan untuk disiagakan untuk mengantisipasi apabila tiba-tiba terjadi kemacetan, mengingat saat ini memasuki malam hari dan diprediksikan peningkatan volume kendaraan ini akan terjadi di malam hari hingga dini hari nanti, karena hari ini memang diprediksikan menjadi puncak dari arus mudik libur tahun baru 2024. Berdasarkan pantauan kami dari posko pantau dari operasi lilin yang berada di rest area kilometer 57, volume kendaraan baru akan meningkat di malam hari, namun berdasarkan perkiraan dari pukul 14 hingga pukul 17 justru kendaraan ini mengalami penurunan volume. Misalnya kalau dari pagi ada sekitar 2.800 kendaraan yang lewat per jamnya, namun mulai dari pukul 15 hingga pukul 17 sore hari tadi, kendaraan yang melintasi gerbang Tol Cikatama per jamnya ini menurun dari 1.800 hingga 2.100 kendaraan. Namun memang berdasarkan perbincangan kami dengan sejumlah petugas kepolisian yang berada di sini, kemudian juga Kakor Lantas Polri yang baru saja tiba di rest area untuk meninjau bagaimana jalan rest area, menyatakan untuk malam hari nanti akan ada lebih banyak lagi personel kepolisian yang disiagakan untuk melihat dan juga mengamankan apabila ada pengemudi yang akan berkendara di malam hari. Kemudian juga kepadatan banyak terlihat dan juga terjadi di sepanjang rest area kilometer 57. Banyak dari mereka yang singgah, kemudian juga beristirahat sejenak maupun makan, karena di rest area juga disediakan fasilitas untuk tidur siang, untuk beristirahat, khususnya untuk para pengemudi yang harus berkendara panjang. Kemudian terkait dengan rekayasa lalu lintas, walaupun saat ini kontraflow yang sudah tidak lagi diberlakukan, namun petugas kepolisian terus menyiapkan antisipasi apabila nanti kembali terjadi kemacetan di malam hari hingga dini hari. Ada 2 rekayasa lalu lintas yang disiapkan. Yang pertama adalah kembali melakukan kontraflow, bisa 1 lajur, 2 lajur maupun 3 lajur. Namun apabila kontraflow tidak mampu untuk mengurai kemacetan, maka akan diberlakukan rekayasa lalu lintas berupa one way. Utamanya adalah karena esok hari ini merupakan tanggal 31 Desember dari malam tahun baru, sehingga harus ada pengamanan lebih apabila memang masih ada pengemudi yang mau melintasi Tol Jakarta Cikampek. Sehingga himbauan bagi Anda pemirsa yang akan melewati Tol Jakarta Cikampek diharapkan untuk memperhatikan kondisi kesehatan, karena akan sangat berbahaya apabila berkendara dalam kondisi mengantuk, dapat menimbulkan kecelakaan. Kemudian juga hal lain adalah cuaca yang sangat harus diperhatikan, karena Tol Jakarta Cikampek ini yang terus hujan hingga pagi hari tadi, sempat hujan deras, kemudian hujan rintik-rintik, sehingga jalanan di sepanjang Tol Jakarta Cikampek ini cukup licin. Oleh karena itu harus berhati-hati ketika berkendara. Kemudian juga hal lain yang kerap menimbulkan kemacetan di sepanjang Tol Jakarta Cikampek adalah saldo e-tol yang habis, sehingga ketika mereka harus melintasi gerbang Tol Cikatama mengalami ketersendatan karena pengemudi yang e-tolnya habis harus mengisi e-tolnya terlebih dahulu. Oleh karena itu diharapkan ketiga himbauan ini diperhatikan bagi Anda yang sedang maupun akan berkendara melalui Tol Jakarta Cikampek, agar Anda dapat sampai ke kota tujuan merayakan
malam tahun baru dalam keadaan selamat dan bebas dari kecelakaan lalu lintas. Sementara demikian, Fitri, kembali ke Anda di studio. Valeri, terima kasih. Kita akan bergeser ke Simpang Gadok. Armida, tadi dalam laporan Valeri dikatakan sampai sore ini arus kendaraan di Tol Jakarta Cikampek ramai lancar. Bagaimana di Simpang Gadok arus kendaraan yang masuk ke Simpang Gadok? Apakah ada mulai peningkatan? Baik, selamat sore. Hal sama pun terjadi juga di Simpang Gadok, Jawa Barat. Di tempat saya berdiri ini bahwa kondisi atau situasi arus lalu lintas di tempat saya berdiri di Simpang Gadok ini memang ramai lancar. Tadi di jam 1.45 atau di pukul 13.45 menit hingga di jam 17.45 menit ini sempat dilaksanakan one way. Namun saat ini pihak kepolisian dari Polres Bogor ini sudah menerapkan normalisasi dari kedua arah jalur Puncak menuju Jakarta maupun Jakarta menuju Puncak. Pemirsa, mari saya ajak untuk melihat di belakang saya saat ini, di mana pihak kepolisian dari Polres Bogor saat ini tengah menerapkan kembali rekayasa lalu lintas ganjil genap. Di mana sebelumnya ganjil genap ini tadi sudah dilaksanakan pagi tadi pemirsa dan dimulai kembali tadi sekitar pukul 5 sore. Dan untuk ganjil genap sendiri ini adalah salah satu dari skema yang dilaksanakan oleh pihak kepolisian Polres Bogor untuk mengurai kepadatan yang sekiranya nanti akan terjadi di Simpang Gadok. Terkait dengan sistem ganjil genap sendiri ini sebenarnya sudah diberlakukan sejak tanggal 29 Desember 2023 hingga nanti dilaksanakan tanggal 1 Januari 2024. Di mana masyarakat ini tidak akan ditilang oleh pihak kepolisian, melainkan nanti pihak kepolisian akan mengimbau bagi masyarakat yang memiliki kendaraan berplat kendaraan tidak sesuai dengan tanggal yang berlaku untuk memutar balik. Pemirsa, nanti di tanggal 31 Desember pun ini bagi Anda yang akan melewati atau akan menuju ke jalur puncak, ini akan ada pembatasan di malam tahun baru di tanggal 31 Desember besok. Di mana pembatasan tersebut ini akan dimulai dari jam 6 sore dikarenakan di tanggal 31 Desember besok ini akan ada Car Free Night yang dilaksanakan pukul 21 atau di jam 9 malam hingga di jam 1 pagi 1 Januari 2024. Sehingga pihak kepolisian mengimbau bagi masyarakat yang akan menuju ke puncak untuk berpergian atau untuk pergi sebelum di jam 3 sore untuk menghindari adanya pembatasan yang dimulai dari jam 6 sore. Adapun juga terkait dengan pembatasan tersebut, ini penutupan dimulai dari Simpang Gadok menuju ke Puncak Pas. Adapun ada 3 titik yang akan ditutup, yaitu di perempatan Ciawi, pertigaan Gadok, dan juga di Bukit Pelangi. Nah, pemirsa, terkait dengan hal itu, masyarakat ini juga bisa atau dapat melewati beberapa jalur alternatif bagi yang ingin menuju ke Cianjur maupun ke Bandung pada tanggal 31 Januari hingga nanti tanggal 1 Januari 2024. Dari Cibubur menuju Cianjur Anda bisa melewati jalur alternatif via Joglo, maksud saya via Jonggol. Kemudian bagi Anda yang ingin menuju dari Ciawi menuju ke Cianjur, Anda bisa melewati jalur alternatif via Sukabumi. Oleh karena itu pemirsa, sekali lagi dari pihak kepolisian ini mengimbau untuk Anda yang akan menuju ke puncak agar berpergian sebelum jam 3 sore. Nah, pemirsa, maka dari itu jika Anda yang akan berpergian, akan mudik maupun akan berwisata bersama keluarga, diimbau untuk selalu menjaga kesehatan. Tidak hanya kesehatan diri Anda dan juga keluarga untuk dalam kondisi prima. Anda juga harus memastikan bahwa kondisi kendaraan Anda juga di dalam kondisi yang prima. Sehingga jangan lupa untuk mengecek kondisi kendaraan Anda seperti komponen kendaraan, kemudian tingkat udara ban. Adapun juga jangan lupa untuk mengisi bahan bakar serta mengisi saldo e-tol agar perjalanan Anda, wisata maupun mudik Anda ini dapat berjalan lancar dan juga nyaman. Kembali ke studio. Baik, terima kasih Armida Donosemito dan juga Valeri Budianto atas laporan teman-teman dari lapangan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.